Tu dia malulu, tu dia malulu. Wow. Saya tu dia malulu. Horas. Tentu sapaan itu sudah akrab di telinga kita, sapaan khas orang Batak. Dengar kata Batak, Anda pasti ingat Danau Toba. Danau Toba adalah destinasi wisata utama di Indonesia dan menjadi prioritas untuk dikembangkan akhir-akhir ini. Namun, kunjungan wisatawan ke Danau Toba semakin lesu. Festival Danau Toba sebagai event akbar di Sumatera Utara sepi pengunjung, bahkan dari wisatawan lokal sendiri. Hal itu menjadi headline di banyak surat kabar. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terkesan menyalahkan masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan event yang disponsori negara sampai miliaran rupiah itu. Pemerintah memutar otak. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah wisata halal, seperti yang ramai di media. Wisata halal kini menjadi segmen yang tumbuh pesat dalam bisnis pariwisata dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Wisnu Tama Kusubandio akan menjadikan dua destinasi wisata, yaitu Danau Toba dan Bali sebagai wisata halal dan ramah muslim. Berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index, jumlah wisatawan muslim mencapai 158 juta orang pada tahun 2020. Dan untuk Indonesia sendiri pada 2018, jumlah kunjungan wisatawan muslim baru mencapai 2,6 juta orang. Sementara pada 2019 mencapai 5 juta orang. Menteri Wisnu Tama akan menjadikan Danau Toba dan Bali menjadi destinasi wisata halal untuk menarik minat wisatawan muslim dunia. Namun, konsep wisata halal yang digagas pemerintah mendapat resistensi dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dan sudah lama tumbuh di masyarakat. Togu Simorangkir, seorang aktivis kemanusiaan dan pendidikan, menginisiasi dilaksanakannya satu event yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan memberikan manfaat ekonomi dan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang cara bertani, beternak, menjaga kebersihan, melaksanakan sebuah event, dan menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu yang datang dari luar. Event ini bukan persoalan halal dan tidak halal, tetapi bagaimana memanfaatkan potensi lokal sebagai daya tarik wisatawan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal. Jadi mengkotak-kotakkan wisata di Danau Toba gitu. Kalau bicara ada halal berarti ada yang tidak halal kan gitu. Sebenarnya sih nggak salah satu kali gitu kan. Karena kan di sini kan memang udah budayanya gitu. Dari dulu Batak memelihara babi, menjadikan babi menjadi modal ekonomi gitu. Ide dalam menciptakan inovasi bisa lahir dari mana saja. Persoalan pariwisata itu unik dan segmented. Mengikuti paradigma pemerintah yang seringkali berorientasi pada penyerapan anggaran dan output, terkadang tidak bijaksana juga. Dalam kasus Danau Toba, alam tidak bisa dilepas dari budaya lokal. Ikatan keduanya menciptakan kepedulian. Itulah daya tarik wisatanya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana E2F model yang diciptakan Philip Kotler bekerja dalam Festival Bali 1. E2F model menunjukkan bagaimana ide diinisiasi, disupport dengan berbagai informasi
lalu dikreasi, dikembangkan, serta dieksekusi. Serta siapa saja aktor-aktor yang memfasilitasi kegiatan itu berjalan. Dalam kegiatan Festival Babi 1, ide inovasi diinisiasi oleh seorang aktivis bernama Tobu Simorangkir. Informasi disupport oleh berbagai media lokal yang gencar memberitakan terkait wisata halal. Ide itu selanjutnya dikembangkan dan dikreasi oleh komunitas muara inspirasi dalam bentuk berbagai kegiatan, misalnya pacu babi, lomba menangkap babi, edukasi cara beternak, kuliner, dan lain-lain. Sementara yang mengeksekusi adalah masyarakat lokal dan peserta undangan dari luar. Kegiatan itu disupport oleh berbagai donatur karena dilakukan secara crowdfunding. Informasi banyak disebarkan oleh media-media lokal dan termasuk media luar yang selanjutnya kita akan melihat apakah kegiatan Festival Babi 1 kita akan melihat bisa berkelanjutan. Apakah kegiatan Festival Babi 1 bisa untuk melihatnya kita harus melihat sumber daya yang dimiliki. Untuk melihatnya yang kita gunakan adalah analisa sumber daya yang dimiliki, yakni analisa yang kita gunakan adalah analisa inimitable, yakni dan organize. Yang pertama, valuable. Kegiatan ini jelas valuable karena di dalamnya terdapat nilai ekonomis yang cukup tinggi serta untuk pelestarian budaya. Yang kedua, rare, tentu saja rare, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang jarang, mungkin satu-satunya di Indonesia dan tidak mungkin dicontoh, jadi ini unimitable juga. Cuman ada satu persoalan pelik yang dihadapi, yaitu organize, karena pengorganisasiannya yang sifatnya sukarela dan yang memanfaatkan crowdfunding, ada kemungkinan ketika inisiator-inisiator pergi, kegiatan ini tidak bisa berjalan. Sekian video singkat yang saya presentasikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan berpikir inovatif. Sekian dan terima kasih dan stay safe.